Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu kembali nih di pagi hari ini menjelang siang ya. Seperti biasa aktivitas di kebun. Untuk sekarang lagi bersih-bersih rumput ini. Bersih-bersih rumput seperti biasa, seperti yang kemarin kita ceritakan masalah rumput yang kita gunakan untuk tambahan nutrisi ya. Nggak apa-apa ini dipotongin seperti ini tanpa dikumpulkan juga nggak masalah. Dia akan membusuk dan akar akan semakin memanjang gitu. Nggak apa-apa, nanti ketika sudah banyak lagi terus dibersihkan lagi. Seperti itu metodenya Pak ya. Nah ketika yang sebelah yang seperti ini kan nanti yang dekat dengan ini nih bisa gunakan sabit lah ya. Ketika pakai alat mesin rumput nanti di pangkal batangnya terkena mesin, kita gunakan alat tradisional seperti sabit. Ini hari ini dibantu oleh Mas Bandreng, lagi ngasah biar tajam ini pakai gerenda, jadi sekalian bawa gerenda untuk baru beli kok pengasahan. Sidang nih metodenya seperti ini Mas. Ini nih, ini kan yang buat kalau udah nggak tajam, ininya udah nggak tajam, ini udah nggak tajam nih. Nah kita gunakan gerenda ini. Di sini kan tinggal hidupin besi. Iya, tinggal dihidupin mesinnya, dia akan memutar, bisa buat ini ngacemin pesonya. Jadi kadang-kadang kan rekan-rekan kan kalau udah nggak tajam karena nggak bawa gerenda dari rumah, jadi kan kerepotan. Tapi ketika kita bawa sekalian, kita hidupin mesinnya, sama kok, itu kan putarannya kan sama, dia muternya sama, tinggal dipasang, pisaunya dicopot terus ditajemin gitu. Bagi-bagi tugas untuk lokasi masing-masing. Di sini lagi dikerjain Mas Bandreng ya, Mas Kukir, untuk membersihkan rumput pakai mesin. Kalau yang di bibit pendem masih 2 orang, Boyo sama Suryo, bersihin di gundukannya bibit pendem. Sementara kegiatan untuk di kelompok masih opersak seedling, mungkin hari ini selesai. Jadi kita belajar dari teknologi yang saat ini ya, tapi jangan lupa sama teknik-teknik dasar yang ditinggalkan oleh sesepuh-sesepuh kita ya. Manfaat rumput, manfaat daun untuk apa gitu kan. Ketika sudah di pohonnya gini kan, manfaat daun yang seperti ini ya, ketika rontok juga jadi tambahan nutrisi. Terus kedua kalinya bisa untuk melindungi buah, untuk lebih kualitasnya lebih bagus. Untuk pemasakan juga kan, pemasakan ke buahnya. Jadi pola-pola seperti itu jangan sampai lupa rekan-rekan semua ya. Kita tetap belajar dari teknologi yang baru. Teknologi yang baru kan otomatis dari pembelajaran tempo dulu juga. Akan tetapi jangan kita tinggalkan untuk dasarnya, teknik dasarnya. Ketika belum ada pupuk pun kan dulu sesepuh-sepuh kita kan dia hanya bersihin rumput hanya untuk tambah nutrisi ya. Jadi jangan ditinggalkan lah, karena itu juga bagus. Karena kita untuk generasi saat ini kan jangan lupa untuk generasi kita berikutnya
generasi yang jangan diberi PR terlalu banyak lah. Ketika tanah ini sudah rusak dan sudah jenuh, kan kasihan untuk generasi-generasi kita berikutnya. Boleh menggunakan kimia, boleh, nggak masalah, tapi harus pakai pola yang benar, organik lah. Kita belajar mulai dari alam aja lah, kembali lagi ke organik juga kan itu bagus. Memang Indonesia belum membedakan antara buah organik sama yang kimiawi ya, tapi kedepannya mungkin akan terjadi hal yang seperti itu. Ada perbedaan lah antara organik dan kimiawi. Sudah hampir sejempol tangan ukuran dewasa ya, usia seedling merahan ini. Tadinya pas waktu kita sambung seedling balap, kondisinya bagus lah. Usia 5 bulan ini, dari mulai samcuk sampai saat ini. Kita posisikan di pendeman dengan harapan tidak terjadi genangan air di pangkal polybag. Kita gunakan polybag yang jenis berbeda ini untuk di pendeman ya. Jadi air itu tidak menggenang di bagian bawah, karena polybag sendiri kan ada 2 macam. Makanya untuk panjenengan yang di daerah panas kan polybagnya biasanya kan posisinya kan yang bolong di samping. Tapi kalau untuk di daerah yang lembab biasanya kan polybagnya yang lubangnya di bawah. Ini yang untuk lokasi pendem ya. Tadi lokasi yang lagi dibersihkan, untuk rumputnya pakai mesin rumput. Kalau yang di sini juga lagi dikerjakan untuk posisi gundukan bibit pendem. Kondisi bagus tuh. Jumlah total keseluruhan saat ini nih sampai 5 bulan ke depan untuk lokalan Indonesia jenis Miki di pendeman ini tersedia sekitar 2000 batang. Nanti ketika 5 bulan ke depan sudah siap panen dengan ketinggian rata-rata biasanya itu ya 80 sampai 1 meter. Posisinya sama. Sama, sebelah sini juga sama. Sehat di sini. Sampai ke sana ujung. Jauh. Kemarin sempat break 4 hari sih, bantuin yang untuk pembuatan penyemaian ya, penyembelihan untuk seedling daun persiapan 10.000 batang pertama itu yang kemarin dikerjain sama ibu-ibu, dibantu oleh kelompok tani juga lingkungan ya. Ini masih seperti biasa dibantu Mas Woyo ini. Rumputnya yang sebelah sini luar biasa, sudah tebal, bibitnya hampir ketutup semua. Jangan sampai tertutup pokoknya. Buka, kasih pupuk. Ketika sudah seperti ini lagi, buka lagi, bisa kasih pupuk lagi. Masih dibantu Mas Woyo dengan alat sederhana, sabit ya Mas. Sabit. Bisa juga gunakan, kalau orang sini ini Banjarnegara ya, bilangnya itu ada yang ngomong pancong, ada yang bilang kayul gitu. Jadi ada 2 nama untuk alat tradisionalnya. Alatnya seperti ini nih.
Itu si Suryo lagi beli nasi bungkus untuk yang di lokasi apa namanya, pengerjaan untuk yang pakai mesin rumput di sini, sama rombongan yang ada di seedling daun. Oh, alatnya nggak tahu ditaruh di mana ini. Pokoknya seperti sanggul, cuman dia kecil, nggak terlalu besar. Di sana udah belum bersih ini. Tinggal 2 jalur ini selesai. Ini juga habis dibetulin tapak timbunnya ini, karena kemarin ada yang kena jamur putih, kita sulami ini. Sempat nggak ke kontrol karena muter-muter nggak karuan. Untuk pentil alpukatnya juga sudah mulai kelihatan jelas nih. Untuk pentil-pentil alpukatnya sudah kelihatan jelas ya. Ini walaupun kecil-kecil juga sudah jelas. Ini juga sudah jelas tuh penampakannya tuh. Pentil alpukatnya, untuk pentil alpukatnya. Ini juga tuh pentil alpukatnya. Ini terus ini nih masih kecil-kecil sekali itu. Sudah mulai tuh kelihatan wujudnya. Nih, tuh, kelihatan wujudnya juga sudah mulai kelihatan wujudnya itu. Sekitar 6 bulan lagi lah ya, tapi tidak banyak stok di sini nih. Jadi untuk lokasi yang di Pendeman masih kita bersihkan. Rencana panen mungkin 5-6 bulan ke depan. Untuk lokal unggulan Indonesia seperti alpukat Miki ya, yang kita ambil dari pohon induk sendiri, yang di 69 mdpl, baik juga ada yang di 174 mdpl. Untuk lokasi ini dari induk alpukat sendiri. Jadi untuk kevalidan insya Allah kita tetap menjaga akan kualitasnya. Sama, lokasi di sini pun sama, sampai ke timur sana juga sama, dengan tinggi yang hampir mirip sama, kerimbunan yang sama ini. Untuk total jumlah di sini kalau tidak salah plus minusnya sekitar 2000 lah. Ini lokasi 3. Lokasi yang ketiga tadi kan, coba Mas Dalung seragamnya kayak apa belakang? Wah, ini Numani Avocado. Lagi kita rapikan untuk barisannya, karena pelayanan adalah akan menjadi baik ketika tersusun rapi ataupun apa, karena ini kan tidak hanya 1-2 orang mungkin yang akan kemari kan. Kita untuk kualitasnya juga kan perlukan saat ini.
Mungkin hari ini 10.000 polybag bisa selesai ya untuk hari ini nih. Yang ada ukurannya, ada 2 macam ukuran ini. Untuk polybag yang ini kita susun 4, itu ukuran 30 30. Kemarin ordernya yang 1 bal itu nggak sesuai pesanan, jadi nggak apa-apa, malah medianya jadi besar. Nanti ketika samsuk sama pembibit juga, karena medianya sudah besar, dia tidak oversak lagi. Kalau yang di bawah ini 5 ini per satu barisnya. Kalau dalam satu kotak ini karena tanggung dia kan, kita isi 50. Kalau yang panjang itu 100. Memang sih nanti ketika dia jadi pun akan kita pilih lagi, kita grade ya. Tapi ketika hasilnya maksimal tidak perlu di grade. Ketika diambil oleh konsumen atau untuk kepentingan pribadi kan, jadi per bloknya kan ketahuan itu kan, isi 50 atau isi 100. Jadi kita tidak kerepotan untuk menghitungnya gitu loh. Masih dikerjakan sama bantu ibu-ibu sama rombongan dari kelompok tani Numani ya. Coba lihat seragamnya Mas Jainal, kayak apa belakang, depan dan belakang. Oh bagus semua. Belakangnya ya, coba lihat Belakang. iya, 1 2 ciluk bah. Oke lah. Numani avocado ya, di Banjarnegara, Kecamatan Punggelan, Desa Kecepit. Mas Yanto ini. Masih diluruskan posisinya ini sama Mas Yanto. Ada Wahyu di sana itu yang pakai baju putih. Ada Pak Jainal yang pakai seragam kelompok tani di Banjarnegara ini, di lokasi dibilang tidak terpencil ya, terpencil lah ya. Tapi ya tidak terpencil lah, dekat jalan lintas kok, lintas Punggelan. Kita gunakan tali supaya posisi lurus. Jadi ketika ada pembeli ataupun yang lain pengen lihat-lihat kemari juga kan tertata rajin gitu loh. Jadi kerjanya jangan asal-asalan. Untuk yang opersak juga demikian. Jadi antara merang sama kohenya bercampur dengan benar. Jadi begitu ya. Ini yang kemarin kita ceritakan sebelum pohon pokok ini produksi akan buahnya. Di tengah-tengahnya kan masih ada jedanya. Jedanya yang bisa kita pergunakan untuk seperti ini salah satunya. Ini paling bertahan 1 tahun yang seperti ini ya. Terus kedepannya kita copot, ini bisa buat untuk pendeman seperti lokasi yang tadi. Yang kedua kita ambil gambarnya. Jadi kita harus pintar dan jeli lah. Sebelum produksi buah kita masih bisa manfaatkan lahannya untuk kepentingan umat juga ini kan. Jadi ada pemberdayaan lingkungan juga, sama-sama dapat rezeki. Kita hidup di masyarakat nggak bisa sendirian. Mulai kerjanya dibatasi ini, nggak kayak kemarin terlalu banyak jadi nanti kerepotan sama natanya juga ya, untuk penataannya, untuk kontrol adonannya juga ya. Demikian untuk hari ini nih, tetap sehat, tetap semangat, tetap fokus pada jalurnya masing-masing. Salam Indonesia Hijau. Pak Wil, Topik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.